Shalom, mari kita memuji Tuhan. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Allah kita heran, Allah kita besar, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Allah kita besar dan heran, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Allah kita heran, Allah kita besar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah yang Kau beri setiap kami, sehingga kami merasakan kasih setia Allah yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Beri kami pengertian untuk kami mengerti dan mencerna firman-Mu, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin, amin, amin. Selamat pagi semua yang sudah bergabung, Bu Reni, Pak Fran, Pak Martin, Bu Febi, CCMI, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo. Selamat pagi, mari kita baca 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh?
Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi satu tubuh. Amin. Maaf, Pak Gembala sedang membetulkan pompa air yang rusak bersama tukang ya. Tukangnya harus pagi-pagi dipanggil. Nah, ya itulah rumah tangga ya. Ada aja yang rusak gitu ya, tiap hari ada aja yang rusak gitu ya. Tapi baiklah, kita merenungkan firman Tuhan dulu ya. Tema kita adalah utuslah umatmu kepada saya. Nah, seringkali kita itu merasa sendirian ya, tidak punya teman. Ketika seseorang yang bernama Maritza mendapat pekerjaan yang mengharuskannya berpergian sendiri ke berbagai kota, ia sering merasa kesepian. Namun suatu malam setelah makan, ia berkata kepada saya pernah berdoa dan meminta Allah untuk mengutus umatnya kepadaku. Tak lama setelah itu, ia mulai bertemu secara rutin dengan saudara-saudara seiman. Bahkan dalam satu hari, ia pernah bertemu dengan 3 orang sekaligus. Jadi ketika Anda merasa kesepian, Anda tidak punya teman, bekerja sendirian, maka berdoalah ya, Tuhan, utuslah umatmu kepadaku. Maksudnya untuk menemani, untuk tidak kesepian. Nah, ketika bertemu dengan orang percaya yang lain, terjalinlah sebuah hubungan rohani yang mendalam ya. Dalam cara yang sulit dijelaskan, seringkali perjumpaan tersebut menyalakan percikan api dalam hati kita ya. Kita merasakan punya hal yang sama di dalam iman kepada Kristus, sehingga kita ketika mungkin membahas Alkitab, maka hati kita berkobar-kobar. Nah, seperti yang dinyatakan dalam Alkitab, bahwa dalam percaya melalui Kristus kita dapat memiliki hubungan dengan Allah. Kita baca Roma 10 ayat 9. Selamat pagi Pak Yusak, Bu Wanda, Pak Budi Utomo. Kita baca Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, ini yang penting. Kita harus percaya dengan hati kita, kemudian mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap orang yang menolak Yesus adalah Tuhan, tidak mau menerima Yesus adalah Tuhan, maka ia tidak bersama-sama dengan kita. Nah, yang lebih penting lagi adalah Roh Allah hadir dalam kehidupan setiap orang percaya. Kehadirannya menyatukan kita dengan begitu erat hingga Alkitab menyamakan kita seperti anggota-anggota tubuh yang saling terhubung dan bekerja sama. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 13 menegaskan, kita semua sudah dibaptis oleh Roh yang sama itu, supaya kita dijadikan satu pada tubuh Kristus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Allah seringkali bekerja dalam hidup kita melalui orang-orang yang mengasihinya, baik yang dekat, yang jauh, maupun kenalan baru. Di saat kita merasa sangat kesepian, kita dapat memohon kepadanya untuk mengutus umatnya kepada kita. Sembari kita juga memberi diri untuk dipakainya
untuk menguatkan orang lain. Jadi penting kita ketika merasa sendirian, maka kita bisa berdoa kepada Allah, minta seseorang yang akan menemani ya. Bukan berarti itu lawan jenis, kemudian untuk berjodoh, bukan, tetapi untuk menemani. Mungkin dalam pekerjaan kita sepi ya, bahkan kewalahan dalam bekerja. Saudara bisa memohon kepada Tuhan untuk mendatangkan orang-orang yang akan membantu saudara sehingga saudara tidak kewalahan ya. Nah, demikian juga ketika kita sudah terbiasa untuk hidup di dalam kesendirian, kemudian Allah mengirim orang-orang yang akan dekat dengan kita, menemani kita, itu wow banget gitu ya. Ketika saya mendidik anak buah ya, menjadi seseorang yang cakap di bidang pembuatan kuliner ya, terutama di bakerai. Dan ketika ia sudah lulus, dalam arti ya saya persilakan, saya dorong, bahkan saya berikan alamat untuk dia melamar supaya dia lebih baik lagi dalam ekonominya, supaya ia lebih luas lagi dalam pengalamannya ya. Karena tujuan saya adalah mendidik mereka ya, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, bukan. Tetapi untuk mempersilahkan anak-anak muda ini memiliki masa depan dan mengeksekusi masa depan itu ya. Seringkali orang kan hanya bercita-cita, tapi cara mengeksekusi cita-cita itu nggak tahu ya. Salah satunya adalah dengan jalan pendidikan. Jadi anak-anak muda itu harus dididik ya. Nah, ketika mereka lulus pendidikan sudah terdidik minimal 75% baik, maka mereka boleh diterima di pekerjaan perusahaan orang lain, dan saya support itu. Dan saya bersyukur bahwa akhirnya seorang anak didik yang dulu bukan apa-apa ya, dulu bahkan dibully banyak orang dan tidak bisa apa-apa, tetapi ketika diberi kepercayaan, didorong, diberi kursus, dididiklah pokoknya ya, maka ia jadi orang. Dalam arti ia bisa bertanggung jawab, ia punya dedikasi, dan ia bisa menunjukkan hasil karya yang luar biasa. Dan itu terjadi, dan saya pikir saya tidak punya teman lagi ya untuk membuat roti-roti, membuat kulineran ini ya, kehilangan satu teman. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan sesi berikutnya ya, anak didik selanjutnya itu sudah antri ya. Saya melihat, jadi saya tidak sendirian ya, dan ia bisa bekerja dengan baik. Nah itu ya Tuhan ya, cukup Anda melakukan pekerjaanmu, Tuhan pasti akan melengkapi yang lainnya ya. Dan bahkan seorang ibu berkata, anak saya mau suruh dia magang di tempat ibu, maksudnya belajar gitu ya. Saya ini kan bukan perusahaan ya, bukan pendeta kok ya, tapi ya enggak apa-apa lah menerima anak-anak magang ya. Ya katakanlah pondok pengajaran gitu ya, pondok pengajaran, sehingga dia boleh belajar bagaimana melayani orang lain, bagaimana untuk bersaksi, bagaimana untuk melakukan pekerjaan sehingga orang itu puas dengan hasil kerja kita. Lah itu perlu mentoring, artinya apa? Dari pagi sampai siang itu diajarkan gitu ya. Apakah saya tidak capek? Loh ya capek ya. Tapi saya senang gitu ya, apalagi ketika mereka berhasil menembus sesuatu perusahaan yang orang lain juga sangat menginginkan ya. Jadi waktu ada lowongan loker itu,
ditulis hanya diterima 2 orang. Tetapi yang luar biasa yaitu salah satu anak didik saya masuk sebagai 1 orang dari 2 orang itu. Nah, saya melihat tidak ada yang sia-sia ya. Di dalam Tuhan, apapun yang engkau kerjakan, baik itu kecil maupun besar, tidak terkenal, tidak ternama, tapi lakukan dengan baik, maka Tuhan akan memberikan reward buat kita ya. Yaitu apa? Sukacita, gembira ya. Seperti kalau anak kita lulus ya, terus wisuda gitu, seneng. Tapi ada perjuangan selanjutnya yaitu usaha ya, bekerja ya. Ini Bu Foni nulis, masih ada episode berikutnya ya Bu. Iya bener. Dan Bapak Ibu sekalian jangan mengira bahwa orang-orang yang saya bina itu adalah orang-orang yang sudah cakap ya. Artinya dia bisa mandiri, dia bisa ya maaf bicara. Artinya tidak memiliki apa namanya itu. Orang yang saya didik itu orang yang tidak memiliki kesempatan, orang yang tidak diberi kesempatan karena dia standarnya itu rendah. Nah, itu saja saya bilang. Standar dia itu masih rendah. Sehingga saya harus mengkatrol standar itu, memberi motivasi, memberi pelatihan, ya memuji, ya marah-marah, wis pokoknya komplit lah ya, satu paket itu. Nah, tetapi kalau mereka berhasil itu sungguh memuaskan dan menyenangkan ya. Apalagi kalau dia sampai menjadi seseorang yang akhirnya dicari orang gitu ya, dihargai orang gitu ya, dari yang tidak berharga menjadi berharga. Nah itulah tugas kita ya, tugas mama-mama. Kadang-kadang saya ini ya rodok nelongso ya. Kenapa ya? Mama-mama ini senengane main HP tapi nggak didik anaknya gitu loh ya. Tak pikir-pikir lagi, hayya lawang mamanya juga nggak apa namanya mau masuk dalam perjuangan ya, kancah perjuangan itu. Kancah perjuangan bangun sejak pukul 4 ya, 4 kurang lah, setengah 4. Sudah duduk diem doa. Mungkin doa bersama-sama, mungkin doa pribadi ya. Kemudian menyelesaikan tugas rumah tangga, kemudian pergi ke kantor atau ke toko atau pelayanan ya. Nanti sore-sore baru pulang, kemudian mungkin masih masak untuk makan malam dan sebagainya. Lah kalau sudah malam sudah kayak apa ya, kayak batang pisang terjatuh gitu ya, gedebuk. Kecapean ya. Ya itulah wanita ya. Tapi ya kuat toh, ya kan? Kuat, diberi kekuatan oleh Tuhan. Maka dari itu kalau hari ini Bapak Ibu merasa kesepian, merasa pekerjaanku ini berat ya, aku perlu penolong, aku perlu orang yang bisa cooperation sama aku. Tuhan pasti kirim. Utuslah umatmu kepada saya, katakan begitu. Bapak-bapak yang perlu asisten, perlu bantuan, ya gampang, utuslah umatmu kepada saya. Di dalam bidang kerohanian, ternyata ada orang-orang yang mau memberikan dirinya untuk pelayanan. Ketika kami kemarin melayani seseorang yang lansia yang sakit di rumah, harus panggil ambulan, bla bla bla, harus melakukan pertolongan pertama pada pasien-pasien stroke. Nah, mungkin kita akan memanggil para medis untuk kita ini diberi pelatihan ya. Dulu ketika marak-maraknya bom di gereja itu, kami juga menghubungi kepolisian untuk memberi kami panduan pengamanan ya, Pam Swakarsa ya, sampai membeli rompi, sampai membeli alat deteksi dan sebagainya. Dan tentu mereka dengan sukacita gitu ya, memberikan kami pengarahan, memberikan kami cara-cara mendeteksi orang jahat dan sebagainya, seperti itu. Nah ini nanti mungkin juga ada, karena ada tim ya,
antara lain Pak Lukas ya, Pak Isdianto, dan juga Pak Wong ya, suaminya Bu Esterlin, yang siap untuk melayani orang-orang yang sakit ya, yang di rumah, kemudian mungkin terjatuh, mungkin juga perlu pertolongan pertama, perlu pertolongan gawat darurat sebelum memanggil para medis atau ambulan ya, karena kadang-kadang keluarga ndak ngerti ya bagaimana caranya. Ya puji Tuhan kalau punya anak, menantu, cucu satu rumah jadi bisa tertolong ya, tapi kadang-kadang cuma 2 orang tua ya, waduh lah ini wis angel ya, jadi harus perlu bantuan. Maka tim satset ya tim satset itu menunjukkan diri ya sebagai satu kesatuan dalam tubuh Kristus ya kan, tidak hanya pengkhotbah, WL, asyir yang diperlukan oleh gereja, tetapi tim kematian. Ini ada Bu Foni ya, tim kematian. Kalau ada yang meninggal, Oma ini ada yang meninggal, langsung beliau sudah ngurusi bagian urusan apa ya, funeral ya, untuk penguburan, untuk apa itu, malam penghiburan, bla 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 bla, dan semuanya itu sudah ada yang mengurusi. Tinggal ya ini pelatihan untuk yang sakit mendadak itu ya, kadang-kadang tengah malam ya, kadang-kadang tengah malam jam 12, kadang-kadang ya pokoknya 24 jam kerja itu mereka harus standby ya, sehingga handphone tidak boleh dimatikan. Karena kadang-kadang orang sakit kan tidak janjian dulu ya, saya mau geblak loh, tolong datang ke rumah, ya enggak lah ya. Pengalaman saya waktu vertigo saya kumat ya puji Tuhannya itu ketika buka pintu gerbang saya, padahal saya nyetir ya, buka pintu gerbang kemudian vertigo kumat dan saya terpaksa muntah ya, tapi tidak ada orang satupun di rumah, semua nggak ada. Dan saya minta pertolongan ibu-ibu ya, kadang-kadang ketika kita minta tolong mereka juga lagi ada di luar ya, mereka juga tidak standby 24 jam seperti ya pemadam kebakaran gitu ya. Jadi ya memang perlu ini tim satset yang ngurusi orang yang sakit tiba-tiba, di mana di rumah itu sendirian ya. Jadi rasa-rasanya handphone itu harus selalu dikalungkan di leher ya supaya kalau serangan mendadak itu paling tidak bisa pencet teleponnya rekan sekerja Allah ya. Nah disitulah perlunya kita punya satu tubuh Kristus ya, punya orang-orang yang ya itu tadi, kita berdoa dan mereka diutus Tuhan datang kepadamu. Di dalam gereja penting ya, di dalam persekutuan doa penting ya, untuk sesuatu yang cepat tanggap gitu ya, karena kan banyak hal yang bisa terjadi ya. Juga penipuan ya, seringkali itu mereka menipu dengan mengatakan bahwa telepon bahwa anakmu kecelakaan sekarang di rumah sakit. Mungkin itu sekarang sudah tidak ada ya, karena sudah tahu semua, harap transfer uang gitu ya. Dulu masih ada yang ketipu, tetapi ada yang menelepon ibu gembala ya, meminta gimana nih caranya, ada orang mengatakan suaminya kecelakaan. Tapi saya dengan tenang bertanya, dan dia akhirnya menutup teleponnya. Kemudian saya mengutus beberapa orang untuk menelepon suaminya. Jadi di samping saya menelepon si penipu itu, tapi tidak mau, dia tidak mau, teleponnya tidak mau diberikan kepada saya. Saya menyuruh orang untuk menelepon suaminya. Ternyata suaminya sedang rapat, bukan sedang kecelakaan. Saya pikir, loh kalau kecelakaan, kalau di rumah sakit mau operasi, masuk minta duit dulu sih? Masuk rumah sakit itu kayak begitu? Apalagi itu rumah sakit umum ya. Kan dulu tidak ada BPJS. Kan tidak mungkin gitu loh, seperti sadis seperti itu ya. Uangnya taruh dulu baru tak operasi kan ya, tidak mungkin kan. Itu janji sumpah dokter bagaimana ya, kan dilanggar gitu loh ya. Saya tidak percaya. Dari situ aja saya tidak percaya.
Jadi kita ini perlu hikmat ya, mohon hikmat. Jangan khawatir terlalu berlebihan, takut terlalu berlebihan. Dan saya pikir beginilah, kalau sudah di rumah sakit kan sudah ditangani. Nggak usah kita ini terburu-buru kan begitu. Tapi kalau masih di jalan, masih nggak ada yang menolong, lah itu perlulah kita tolong. Tapi kalau sudah di dalam IGD lah itu perangkat sudah komplit, dokter, suster, para medis sudah ada semua ya pasti ditangani lah. Paling enggak suruh daftar tunggu ya, jalur merah, kuning atau hijau kan gitu ya. Kalau kaki mungkin dikatakan aduh tekok nyowo jauh dari nyawa ya. Kalau misalnya kakinya yang luka gitu ya, yang ditangani yang jantungnya macet atau nggak iso nafas ya, itu yang ditangani lebih dulu jalur merah gitu ya. Jadi inilah pentingnya ya, kita bersinergi ya, kita membangun satu tubuh Kristus ya. Ada yang bagian ini, itu, anu, dan semuanya bersatu. Nah, itulah gunanya kita ada di dalam komunitas. Jadi jangan jauh dari komunitas. Saya tahu Anda semua yang bergabung di pagi ini sungguh orang-orang yang kalau dimintai tolong langsung ngejos ya. Kalau Bu Lasma ada orang yang kesurupan gitu, telepon langsung dibestrat dari handphone ya. Dan anehnya yang dibestrat di sana di kota lain itu ya bisa loh ya. Mereka juga terjadi pelepasan ya. Baru setelah itu besoknya kita akan menemui secara face to face. Nah, inilah saudaraku ya, pentingnya kita bertemu dengan orang percaya lainnya. Bukan berarti kita tidak perlu orang-orang beragama lain, tidak ya. Tetangga adalah saudara yang paling baik ya. Saudara boleh jauh ya, tetapi tetangga jadi saudara ya. Tetangga saya di depan rumah itu agama lain ya, tetapi dia sangat concern dengan saya. Kalau saya ada apa-apa gitu dilapori, kenapa lampumu kok menyala, kenapa kok lampumu mati gitu ya, kenapa kamu kok begini begitu, itu ada orang begini begitu. Waduh, jadi CCTV saya ya, puji Tuhan. Tetapi berarti apa, itu kan apa ya, kita bersinergi gitu ya dengan tetangga gitu ya, bukan masalah ras dan agama, tetapi masalah humanity ya, humanisme. Kita sesama manusia yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita makhluk sosial yang perlu saling tolong-menolong. Saya mendapat berita kalau di Aceh karena bantuan sulit, maka orang-orang penduduk setempat bergotong royong ya, membangun rumah sementara mungkin ya dari balok-balok kayu yang terhampar di hadapan mereka ya. Jadi seolah-olah kayak bahan itu disediakan oleh Tuhan ya, tetapi masalahnya rumahnya dihancurin dulu gitu ya. Dan ternyata mereka bersatu padu ya, tidak memandang suku, ras, agama, dan bahasa ya. Mereka membangun bergotong royong. Itulah sebetulnya jiwa daripada aslinya orang Indonesia ya. Jadi jangan mudah menjadi orang-orang yang terprovokasi. Tetapi baiklah kita punya kebudayaan gotong royong yang luar biasa itu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau di antara kami ada yang merasa kesepian karena kita tidak punya orang dalam satu rumah, tidak punya teman dalam satu rumah. Tetapi kami percaya ketika kami berdoa supaya Tuhan mengutus umat Tuhan kepada kami, maka Engkau mulai mengutus. Ketika kami perlu tenaga kerja, ketika kami perlu anggota tim untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan, Engkau sudah terlebih dulu menyediakan buat kami. Sehingga ketika seorang pergi, maka seorang lain datang. Terima kasih ya Bapa, Engkau dahsyat luar biasa. Pagi ini Tuhan, barangkali ada yang mau mereparasi rumahnya karena bocor, karena pompa rusak, karena lampu putus dan sebagainya. Tuhan kirim orang yang dapat membantu untuk menyelesaikannya. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya bersama-sama berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai besok. God bless you guys. Terima kasih Bu Foni, Pak Paulus, Esther, Sepsi, Pak Anton, Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, Bu Reni, Pak Franyanto, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Lasma, Bu Titik Sulistiani, Pak Lukas, Bu Wiwi, Pak Mei, Bu Ruli, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Pak Bambang, Bu Vera, CCMI, semuanya yang sudah bergabung setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati. Baik nanti siang, malam, semuanya diberkati Tuhan. Sehat selalu guys. God bless us.